warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana urzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah menurunkan kepada kita hujan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan tumbuhan, dan itu semua nanti kembali kepada rezeki kita, kepada hal-hal yang dibutuhkan kita berupa makanan dan yang lainnya. Maka mari kita syukuri bersama dengan setiap nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita, karena dengan itu yakin Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh kalau kalian betul-betul selalu bersyukur, la azidannakum, sungguh pasti akan kami tambahkan nikmat-nikmatku atas kalian. Seperti salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan terakhir sudah kita sampai ke bab yang ketiga, yaitu bab apa? Sabar, asbabus sabri, bab tentang sabar. Sebelumnya kita sudah mempelajari dua bab. Bab pertama apa? Ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amalan. Yang kedua, bab taubat. Dan yang ketiga, bab sabar. Penulis rahimahullah ta'ala sekedar pengingat bagi kita, memulai kitabnya dengan bab ikhlas dan menghadirkan niat pada seluruh amalan. Kenapa memulai kitabnya dengan ikhlas? Karena itulah maksud Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, yaitu untuk senantiasa memurnikan penghambaan atau peribadatan kepada Allah semata. Jadi harus ikhlas kita dalam hidup ini. Artinya berarti harus apa? Artinya berarti untuk apa? Meniatkan seluruh kehidupan kita itu hanya untuk apa? Allah SWT. Akhlasa yukhlisu ikhlasan kan secara bahasa artinya memurnikan kan? Jadi memurnikan niat kita hanya untuk Allah semata. Kita hidup itu untuk Allah semata. Makanya kita sudah hafal semua ayatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, sungguh menyembelihku, berkorbanku, wa mahyaya, dan sungguh hidupku, wa mamati, dan sungguh matiku, lillah, hanya untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam itu. Makanya beliau memulai kitabnya dengan ikhlas, bab ikhlas dan menghadirkan niat. Kenapa harus menghadirkan niat? Karena untuk membedakan antara hal yang bersifat kebiasaan atau adat dalam bahasa Arabnya dengan yang bernilai ibadah, harus menghadirkan niat. Contoh, tidur itu kan suatu hal kebiasaan. Makan, minum, istirahat, refreshing, jalan-jalan, dan yang lainnya itu adalah suatu kebiasaan, bukan nilai ibadah. Itu hal yang hukumnya adalah boleh atau mubah dalam bahasa Arab, diizinkan. Ini bisa menjadi nilai ibadah kapan? Tatkala menghadirkan niat. Hal yang kebiasaan tadi diniatkan untuk takorub, mendekatkan diri kepada Allah.
makan diniatkan agar badannya sehat sehingga bisa bertakwa kepada Allah. Refreshing agar fresh kembali lagi, segar pikiran kita sehingga bisa kembali berpikir mempelajari agamanya Allah. Kan seperti itu. Semuanya kan kayak gitu. Makanya harus dihadirkan nih niat. Kalau enggak maka tidak berdosa, tidak juga berpahala. Makanya Imam Nawawi menuliskan bab yang pertama, bab yang paling penting, bab yang paling urgent, ikhlas dan menghadirkan nih niat dalam setiap amalan kita. Bab yang kedua adalah apa? Taubat. Kemudian setelah menghadirkan bab yang pertama berupa niat, berupa ikhlas dan niat, maka yang kedua adalah bab taubat. Kenapa? Karena kita itu manusia itu diciptakan itu pasti akan melekat pada dia kesalahan. Jadi arep salah baik itu jenenge menungsa. Mesti bendina gawe dosa, mesti bendina gawe salah. Makanya bab yang kedua adalah bab taubat. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senantiasa berbuat salah. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia anak keturunan Adam itu khata. Salah lagi, berulang-ulang untuk apa? Berbuat kesalahan. Makanya dilanjutkan hadisnya, wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang taubat. Makanya bab kedua adalah taubat. Kemudian kita melanjutkan bab yang ketiga, yaitu sabar. Setelah kita tahu tujuan kita beribadah kepada Allah semata, setelah tahu kita itu selalu dosa sehingga butuh taubat, maka kita juga tahu bahwasanya ada hal kena ini sih ya, hati-hati ya. Kita itu di dunia itu adalah senantiasa diuji, karena memang dunia ini adalah negeri ujian. Maka dibutuhkan yang namanya kesabaran. Nah, saya bacakan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Babus qala al-mu'allif rahimahullah taala. Berkata al-mu'allif Imam Nawawi rahimahullah taala, babus sabri, bab sabar. Nah, qala Allah taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan terus kuatkanlah kesabaran, warabitu, dan bersiap siagalah, warabitu, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Nah, dalam ayat ini Allah SWT memanggil kita kaum muslimin untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar kalian. Karena memang kita di dunia itu senantiasa akan diuji. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka dibiarkan saja berucap mengatakan amanah, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji? Maksudnya berarti apa? Setelah kita mengikrarkan diri untuk beriman, pasti kita akan diuji. Dan keujian itu memerlukan apa? Kesabaran. Makanya nanti ada ayat berikutnya, yaitu walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin
Walanabluwannakum, dan sungguh akan kami uji kalian semua, bisyai'in minal khauf, baik berupa rasa takut, walju, baik berupa rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda, wal anfus, bahkan kematian, wasamarat, dan kurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin, tapi berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 155 ini Allah Subhanahu wa taala pasti ada lam taukid di situ ya. Walanabluwannakum, lamnya lam taukid, dan sungguh pasti kami akan menguji kalian. Jadi ujian itu hal yang pasti. Makanya apa? Diperlukan bagi kita sifat kesabaran. Makanya dalam membawakan bab tentang sabar, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan surat Al-Imran ayat 200 itu, yang isinya adalah perintah untuk bersabar dan menguatkan kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkan kesabaranmu, dan bersiap-siagalah, teruslah berbuat baik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Nah, jadi itu. Nah, terus apa yang dimaksud dengan sabar itu kan? Sabar, bakal ganu kon sabar baik. Apa itu sabar? Sabar itu kata para ulama mengatakan as-sabru al-habsu. Sabar itu secara bahasa adalah al-habsu, menahan. Sabar itu secara bahasa adalah apa? Menahan. Menahan apa? Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan habsun nafsi an ta'atillahi wa an maharimillahi wa an aqdarillahi. Menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah, untuk menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan menahan dari takdir Allah, menahan diri dari marah atau tidak ridho, menahan diri dari tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu sabar. Allah SWT memerintahkan kita untuk bersabar, artinya apa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Untuk selalu taat kepada Allah. Kan taat itu, ketaatan itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Iya kan? Buku ini apa? Ngaji itu ketaatan atau tidak? Ketaatan. Sing teka mendung sepedit mbruduli. Iya kan? Nek oke terang, oke sing ngaji. Mendung sepedit wis padang brunduli. Biasane semene karena apa? Mendung sedikit akhirnya yang datang semeno. Kan seperti itu. Karena memang apa? Butuh kita menahan diri untuk tetap taat kepada Allah. Ya sabar. Tapi kan atis dan mending nunggu mah ngopi karo medang-gedang goreng. Ya sabar. Kan bisa mengko bar isa balik terus kajian terus sembayang gari apa? Ngopi karo apa? Medang-gedang goreng. Iya kan? Ya enake maghriban monggo apa? Topokan karo anak bojo medang kopi, medang jahe, ambil apa? Mangan gedang goreng, itu kan.
pantes iya kan, hati-hati kayak kan. Ya silakan seperti itu. Tapi ada yang lebih baik, yaitu apa? Belajar. Berat, iya. Itulah namanya namanya sabar. Itu apa? Menahan diri untuk tetap taat kepada Allah. Seperti itu. Misal ketaatan kepada Allah, Sholat kan ketaatan, iya kan? Ya kadang namanya orang berat untuk melakukannya, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kita harus menahan diri kita untuk tetap melakukan ibadah, yaitu sholat. Walaupun terkadang berat. Puasa, ketaatan berat. Zakat berat. Kerja dewek, sing kesel dewek, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, misalnya orang fakir dan miskin. Enak temen seperti itu, berat di hati. Tapi apa? Kita harus sabar di atas ketaatan. Akhirnya apa? Ya kita keluarkan apa? Harta itu untuk zakat dan yang lainnya. Ketaatan perlu kesabaran. Karena memang apa? Yang namanya ketaatan itu butuh pengorbanan, dan selalu jiwa ini memerintahkan kepada kebalikannya. Yaitu apa? Keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu'i. Sungguh namanya hawa nafsu itu selalu memerintahkannya kepada apa? Apa? Keburukan seperti itu. Akhirnya kadang kan males seperti itu kan. Eman-eman lah. Puasa temen kayak merti besok tuh gaji apa diganjar seperti itu. Nah itu adalah sabar, yaitu menahan diri di atas ketaatan kepada Allah dan menahan diri untuk tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan Allah. Hal-hal yang diharamkan Allah itu adalah dibayang-bayangi oleh setan menjadi indah, iya kan? Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang syahwat, yang menyenangkan hawa nafsu, dan surga itu dilingkupi dengan makarih, dengan hal-hal yang tidak disenangi. Maksudnya tidak disenangi oleh hawa nafsu. Seperti itu. Istri bojo loh, bojone ayu, tapi weruh tanggane pegatan, wis guling-goreti njaluk nomor WA ne. Naudzubillah. Padahal istri bojone ayu, randa bojone dhewe kowe si gena ayu halal. Goleti randa. Seolah-olah randanya itu apa? Cantik, wahenol, apalah seperti itu. Dihiasi seperti itu. Khomer, alkohol. Emang ada yang enak? Gak ada, itu pahit itu. Tapi dihiasi seolah-olah kalau mabok-mabokan itu kayak orang yang pemberani. Padahal apa? Rusak itu akal, rusak itu kesehatan, rusak itu perekonomian. Tapi dihiasi oleh setan apa? Seolah-olah dengan minum-minuman keras itu seolah-olah badannya keras gitu ya. Karena nggak ada itu atlet yang minum minuman itu, kecuali atlet yang nggak mau sehat gitu ya. Pasti semua yang pengen sehat menghindari apa? Alkohol, larangan yang diharamkan oleh Allah. Dan itu butuh apa? Kesabaran, iya kan? Pamaning wis duit, iya kan? Duit kedudukan dan yang lainnya. Untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, untuk melakukan kemaksiatan yang diharamkan Allah mudah, karena memiliki fasilitas seperti itu. Nah, ini perlu sekali kita apa? Bersabar, menahan diri agar jangan sampai terjatuh ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi hal yang diharamkan Allah biasanya apa? Dihiasi dengan syahwat, disiali dengan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu.
Padahal hakikatnya buruk loh. Padahal hakikatnya buruk. Contohnya tadi, naudzubillah, misalnya berzina atau selingkuh atau yang itu kan buruk itu kan. Minum minuman keras, itu kan siapa? Coba. Dari ahli kesehatan yang mengatakan itu baik, nggak ada. Enak jadi siapa? Mending minum jus durian, iya kan? Yang halal itu jauh lebih banyak dan lebih enak. Jus durian, jus alpukat, jus nangka, jus melon, jus durian karo alpukat, jus nangka karo melon, campur maning, jus durian, nangka, alpukat, melon. Gue pakai banget kan, the mix, dicampur-campur ya. Subhanallah. Yang halal begitu banyak dan begitu lezat dan begitu bergizi. Tapi apa? Dihiasi dengan sesuatu yang haram yang jumlahnya sedikit, bahkan merusak kesehatan, bahkan mahal, bahkan tidak bermanfaat, bahkan berdosa. Tapi seolah-olah, subhanallah. Coba itu orang-orang yang mabuk-mabukan, itu kelihatannya itu gayanya itu laku, gelanggang, gelenggeng, goyongan. Emang coba, kecuali minum keras jadi keras betulan itu loh. Jadi kayak binaraga itu ya. Mending itu kan. Minum minuman keras tapi badannya menjadi layu dan loyo gitu kan, seperti. Nah, itu sabar. Sabar yang kedua tadi, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menahan diri dari tidak ridho atau dari marah dengan ketetapan-ketetapan Allah. Dari takdir-takdir Allah. Kan takdir Allah Subhanahu wa taala itu cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, membutuhkan rasa syukur. Yang kedua, membutuhkan rasa sabar. Ketetapan Allah, takdir Allah itu ada dua. Yang pertama yang membutuhkan rasa syukur, yaitu berupa apa? Nikmat, hal-hal yang menyenangkan. Yang kedua yang membutuhkan kesabaran, yaitu yang berupa apa? Ujian dan musibah. Yang membutuhkan apa? Kesabaran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan urusannya orang yang beriman. Wa in asobat husarra syakara fa kana khairun lahu. Kalau takdir dia adalah hal-hal yang menyenangkan, dia bersyukur, maka baik. Wa in asobat hudarra sabara fa kana khairun lahu. Dan kalau menimpa dia takdir-takdir yang memberikan mudarat, dia sabar, itu pun baik. Makanya takdir itu cuma ada dua kemungkinan. Yang membutuhkan kesyukuran, yaitu hal-hal yang berupa nikmat, dan yang membutuhkan kesabaran yang berupa ujian dan musibah. Nah, kadang orang dalam yang bersyukur mungkin lebih gampang lah ya. Allah berikan rumah, Allah berikan kendaraan, Allah berikan istri, Allah berikan anak, keturunan yang soleh-solehah, seperti itu. Ini gampang untuk bersyukur. Tapi terkadang Allah menguji dengan kebalikan daripada hal yang menyenangkan. Ya berarti ujian dan musibah. Allah tentukan belum punya rumah, Allah tetapkan belum punya istri, Allah tetapkan belum punya anak, Allah tetapkan bagi dia sakit, Allah tetapkan bagi dia musibah-musibah yang lain. Nah ini barakallahu fikum, kalau nggak memiliki kesabaran, pasti dia akan apa? Tasakhut, mengumpat dan marah kepada takdir. Bisa dengan hati dia mengumpat takdir, bisa dengan lisannya. Ya kepriwe sih ya Allah, aku kurang apa aja? Kon sembayang wis sembayang, kon nutup aurat wis nutup aurat. Bulan puasa mangsane wong puasa ya nyong puasa. Lah kok uripe nyong kaya ki bae. Gelet pegawean angel. Wis ori pegawean kontrake entong. Akhirnya dia apa?
ganti, seperti itu kan. Nah itu, kadang sampai mengeluh. Kalau sampai mengeluh masih mending. Kadang sampai apa? Mengumpat kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini enggak boleh. Harus kita tahan diri kita. Harus kita bersabar. Dengan cara apa? Menahan diri kita. Jangan sampai seberat apapun yang Allah ujikan kepada kita, jangan sampai menjadikan hati kita marah dan tidak ridho dengan takdir Allah. Jangan sampai karena diuji oleh Allah dengan sakit yang sangat berkepanjangan, akhirnya dia apa? Mengumpat takdir Allah. Makanya dulu itu ada artis terkenal bikin lagu, takdir memang kejam, gitu kan? Ada yang tahu? Akhirnya itu judul itu diprotes itu sama MUI, ya kan? Akhirnya dirubah itu. Karena lagu itu apa? Isinya tentang apa? Mengumpat tentang ketetapan Allah. Makanya hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Makanya MUI langsung apa? Memprotes lirik dari lagu tersebut. Masa mengajarkan orang untuk apa? Mengumpat kepada ketetapan Allah. Takdir kan siapa yang menentukan? Takdir itu kejam. Berarti mengumpat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Nggak boleh seperti itu. Maka kita harus bersabar, harus menahan diri dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita. Mungkin kita diuji sakit yang lama, ya sabar, jangan sampai kita apa? Marah kepada takdir Allah. Yakin di kesabaran kita akan ada pahala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala belum menetapkan bagi kita keturunan, sabar. Karena mungkin kalau kita dikasih keturunan, kita belum amanah untuk bisa apa? Mendidiknya dengan baik, merawatnya dengan baik. Sabar kalau kita belum dijadikan orang yang kaya gemilang dengan harta. Kenapa? Bisa jadi tatkala Allah titipkan kekayaan kepada kita, kekayaan itu bukan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, malah menjadikan apa? Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk apa? Bermaksiat dan yang lain seperti itu. Makanya itu. Sabar secara bahasa artinya menahan. Secara istilah menahan diri dari untuk tetap taat kepada Allah, menahan diri dari menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan menahan diri dari tidak ridho atau marah dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang tatkala dia menghadapi musibah itu ada 4 keadaan. Keadaan yang pertama, dia itu adalah tasakhut, dia marah dengan musibah tadi. Betapa banyak tatkala diuji dengan sakit yang lama, akhirnya dia apa? Marah dengan ketetapan Allah, mengumpat, menyalahkan dan yang lainnya. Nah, ini hukumnya haram, nggak boleh seperti ini. Keadaan yang kedua, ada yang bersabar, ada yang apa? Bersabar dengan apa? Musibah tadi. Yaitu dia tahu ini adalah musibah, dia nggak suka dengan ini, dengan musibah ini. Ya namanya musibah kan berat gitu kan. Dia nggak suka dengan musibah ini, tapi apa? Dia menahan diri agar jangan sampai apa? Tidak ridho atau marah dengan apa? Ketetapan Allah. Itu sabar. Di tingkatan pertama, tingkatan yang paling bawah, tingkatan yang keempat ini adalah apa? Marah dengan musibah. Yang kedua apa? Sabar. Ini yang ketiga ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang lebih baik. Dia itu adalah ridho. Nah,
Bagaimana ciri orang yang ridho dengan musibah? Hatinya tetap lapang. Hatinya tetap lapang dengan apa? Musibah yang menimpanya. Seperti itu. Makanya Rasulullah SAW itu kalau menerima musibah, kalau ditimpa musibah, beliau itu masih bersyukur dan memuji Allah, masih memuji Allah karena ridho. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda itu, dia sampai mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji milik Allah dengan segala keadaan. Seperti itu. Nah, jadi tingkatan yang ketiga adalah tingkatan yang kedua berarti ya, ridho. Dan tingkatan yang paling tinggi tatkala hamba itu menerima musibah adalah dia bersyukur. Apa ini dalilnya itu ini yang tadi dibacakan. Sampai Rasulullah SAW kalau mendapatkan musibah beliau memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji milik Allah pada setiap keadaan. Jadi itu. Seorang manusia, seorang hamba tatkala diuji itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi dia dengan ujian tadi sampai apa? Bersyukur. Masya Allah. Ada loh. Masa sih? Dengan apa? Diuji dengan musibah kok dia bisa bersyukur? Alasannya kenapa kira-kira? Kenapa sampai dia bersyukur? Karena di belakang ujian itu tatkala dia bersyukur akan ada pahala. Seperti itu. Pasti ada pahalanya di belakangnya. Seperti itu. Makanya apa? Dia bersyukur kepada Allah, dapat ujian, berarti apa? Dia dapat peluang untuk mendapatkan pahala. Subhanallah. Coba. Di atas musibah kok bisa bersyukur, coba. Hamba seperti apa gitu kan? Subhanallah. Berarti sudah hidupnya itu orang paling bahagia ini. Ya, musibah aja masih bisa bersyukur, masih bisa mengucapkan alhamdulillah. Coba. Dompetnya hilang. Itu padahal anak STNK, anak SIM, anak KTP, anak apalah seperti itu, dia masih mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji milik Allah atas segala keadaan. Mungkin di belakangnya ada apa? Pahala, ada hikmah. Orang sekarang BSI trouble aja. Kan lagi trouble itu kan ya. Itu sudah itu status Facebook itu subhanallah berubah semuanya. Singkatan BSI itu jadi apa itu? Butuh sabar Indonesia atau apalah seperti itulah. Subhanallah. Coba baru ya Allah ya Robbi, cuma ATM bankingnya lagi ada masalah. Itu aja sudah subhanallah. Dijadikan status, dijadikan ini, subhanallah. Coba mana kesabarannya coba? Padahal duitnya orang hilang loh. Bayangkan nek duitnya hilang ya loh. Status berikutnya, tobat mau BSI seperti itu mungkin. Subhanallah. Betapa tipis banget kesabaran kaum muslimin sekarang. Kenapa nggak bersyukur? Alhamdulillah, pas lagi duit pas-pasan, bankingnya orang bisa nggak bayangin, anggar bisa tenggo duit lagi pas-pasan. Bojone sopian baik, ya kan? Harusnya bersyukur itu. Seperti itu loh, mengambil hikmah, ya kan? Bayangin coba, duit lagi pas-pasan, bankingnya trouble. Harusnya apa? Bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, sujud syukur harusnya dia. Loh, jadi kok malah sujud syukur orang bisa nyikut duit tuh. Alhamdulillah duit pas-pasan. Ki isi tanggal pira? 10. Isi 20 dina maning ki. Kia nget bojone bankingnya jalan baik, dila-dila apa? Anak paket, dila-dilan apa? Paket. Ya bisa tanggal 20 wis langka apa? Saldo nih. Seperti itu harusnya. Coba kalau bisa seperti ini, betapa bahagia orang tersebut. Hamba tersebut. Masalahnya itu
orang itu tidak memiliki kesabaran, atau kesabarannya adalah seperti selaput salak yang sangat tipis, setipis ari itu loh. Subhanallah. Itu. Dan tingkatan yang kedua tadi apa? Dia ridho dengan musibah. Dia ridho, hatinya tetap lapang. Ada musibah dia ridho aja, santai saja. Dan yang ketiga, tingkatan yang ketiga adalah apa? Sabar. Dia tahu itu berat, tapi dia tetap apa? Menahan diri. Tadi kan sabar kan artinya menahan. Dia tetap menahan diri, jangan sampai karena sebab musibah tadi dia mencela Allah atau mencela takdir Allah. Dan yang ketiga, yang keempat, tingkatan yang ketiga yaitu yang buruk, yaitu apa? Marah dengan takdir Allah. Nah, ini enggak baik. Yang tiga, satu syukur, dua ridho, tiga masih sabar, itu masih semuanya bagus dan berpahala. Apalagi kalau bisa sampai syukur itu, masya Allah, itu betul luar biasa, itu udah derajat yang sangat tinggi. Dapat musibah kok syukur itu, subhanallah. Nah, itu tingkatan orang tatkala menerima musibah, yaitu ada 4 tingkatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan, yaitu ayat 200 dari surat Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kemudian membawakan surat Al-Baqarah ayat 155. Beliau Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami uji kalian dengan sesuatu berupa rasa takut, berupa rasa lapar, berupa kekurangan harta, kekurangan jiwa yaitu kematian, kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala mengabarkan kepada kita bahwasanya kita itu pasti akan diuji. Seperti itu, pasti itu. Gak ada yang gak diuji. Semuanya orang itu memiliki ujian masing-masing. Loh, Riko tak kepenak ngomong kayak gue nu isugi, umaya magrong-magrong, sawaya amba, mobilnya melong-melong gitu. Ya karuan ngomong kon sabar-sabar ya gampang. Padahal apa? Yakin dia juga memiliki ujian. Cuma kita tidak tahu. Makanya dalam istilah Jawa sering kita bilang apa? Sawang sinawang. Kan seperti itu kan. Sebenarnya hidup itu adalah sawang sinawang. Saling mandang aja. Iya, betul. Dia tidak diuji dengan apa? Kekurangan. Baik makanan, baik pakaian, baik tempat tinggal, baik kendaraan dan yang lainnya. Tapi bisa jadi dia diuji apa? Belum punya anak keturunan. Bisa jadi. Iya kan? Ini enggak diuji dengan anak keturunan. Anaknya akeh 10. Anaknya sehat-sehat. Tapi diuji dengan apa? Sahel. Enggak boleh ngomong kayak gitu. Tapi diuji dengan apa misalnya? Diuji esi apa? Ngontrak. Anaknya 10, manggone mesi ngontrak. Ada atau tidak? Ya ada. Karena masing-masing punya apa? Kadar ujian sendiri. Seperti itu. Ana sing masya Allah umai kepena dijatah neng anake, ora kurang pangan, ora kurang duit. Tapi dari sisi kesehatan sakit. Misalnya wis tua, stroke, penglihatannya apa enggak jelas dan yang lainnya ada, ya kan seperti itu kan? Ya makanya apa? Sebenarnya sawang sinawang. Berarti yang paling enak apa? Yang bisa tadi syukur sampai bisa bersyukur. Misalnya diuji belum punya anak, tapi diberi kelapangan rezeki. Alhamdulillah. Urung anak tapi ya rezekinya
Atau duwe rezekine melimpah tapi lara, alhamdulillah. Esi mending ana sing pilara sakit-sakitan tapi apa? Nggo madang bekange lan. Lu sengsara maning kan? Seperti itu. Dan semuanya kayak gitu harusnya. Tatkala apa? Kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, lihat kepada yang di bawahnya lagi, itu akan menumbuhkan rasa apa? Syukur. Kalau kita melihatnya hanya yang enak-enaknya saja tanpa melihat apa? Sisi ujiannya, maka kita akan apa? Sempit dada kita. Deleng tanggane sing sugih, dideleng sugihe. Akhirnya, ya Allah, la ilaha illallah, tingkai umah apik temen yang urung dewe masih kepriwe. Deleng umahe sing luwih apik, akhirnya larang ati. Metu maning deleng tanggane wis teng tuku mobil, ya Allah. Enak temen yo guys, mobil apik ASEAN, nyong mobile esi odong-odong, padahal udah punya mobil. Subhanallah. Deleng maning ana wong maning. Anaknya pada pinter-pinter, pada kuliah nang UGM nang UI. Ya, kepenak temen yo nyekolana kayak duit ora kurang, bocah pinter-pinter, nyompe nyekolah anak siji nguncut be, menggeh, misalnya seperti itu. Yang dilihat adalah apa? Kenikmatan orang, sehingga apa? Rasa apa? Nikmat-nikmat yang ada dirinya itu apa? Terlupakan. Harusnya tatkala masalah dunia dia melihat pada yang lebih bawah, karena ini akan menumbuhkan rasa apa? Syukur. Seperti itu. Jangan lihat yang lebih tinggi. Ini akan menimbulkan rasa kufur, rasa ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ayat kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya kita itu pasti akan diuji. Yang ujiannya itu bermacam-macam. Ada yang diuji dengan rasa takut, dan ini ujian paling berat. Rasa takut daripada rasa lapar, daripada rasa yang lain itu lebih berat rasa takut. Karena apa? Lapar, kalau enggak, misalnya kita diuji dengan kelaparan, mungkin negeri yang lagi miskin atau keluarga kita miskin, tapi masih tenang, itu masih mending. Masih bisa keluar untuk kerja. Tapi kalau rasa takut, sudah nggak ada keamanan, misalnya dalam perang dan yang lainnya, sampai pun kita ada makanan di rumah, itu takut loh. Jangan-jangan ada musuh datang, jangan-jangan ada rudal yang nyasar. Makanya dikedepankan rasa takut, ujian berupa rasa takut. Makanya rasa takut itu adalah ujian yang paling besar. Banyak orang yang hidupnya nggak bahagia karena rasa takut masa depan, iya kan? Takut rezeki, takut ini dan itu. Nah itu. Nah rasa takut itu adalah ujian yang paling besar, salah satu ujian yang paling besar. Dan bisa juga ujiannya orang itu ada berupa rasa lapar. Dia nggak punya bahan makanan, atau negerinya sedang paceklik dan yang lainnya. Bahkan ada juga yang berupa berkurangnya harta, ada yang miskin. Subhanallah. Ada loh, dari banyak, bukan ada lagi. Orang-orang yang jangankan motor, sepeda aja masih belum punya. Jangankan sepeda, untuk kebutuhan hidup sehariannya adalah kurang. Jangankan untuk kehidupan seharinya, tiap pekan aja masih dikejar-kejar oleh hutangan. Itu banyak. Seperti itu. Betul-betul nggak kurang lagi. Betul-betul ujiannya luar biasa. Udah kurang dikejar-kejar utang. Itu banyak. Nah kalau kita masih punya motor, punya seperti itu, makan ya nganggo beras seperti itu ya Allah ya Rabbi, syukuri itu. Seperti itu, syukuri. Walaupun arep jajan mie ayam mungkin langka duitnya. Seperti itu. Orang apa-apa. Bisa mangan orang duwe utang, duwe motor, Masya Allah. Ada yang
lebih sengsara dari ini. Lihat yang di bawah. Sehingga ini akan menumbuhkan apa? Rasa bersyukur kepada Allah. Seperti itu. Nah, bahkan ada yang sampai ditinggal meninggal, diuji dengan kematian. Misalnya apa? Orang tuanya, bapaknya meninggal, janda, seperti itu. Anak-anak yatim, udah janda, anaknya papat, misalnya ada seperti itu. Ada juga yang diuji dengan kurangnya buah-buahan. Tapi apa? Allah SWT mengabarkan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kalau bersabar, insya Allah akan selalu ada apa? Jalan keluar. Makanya nanti dalam ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi itu beliau menyebutkan wasta'inu bis-sabri, dan mintalah pertolongan Allah salah satunya dengan bantuan bis-sabri, dengan kesabaran, was-salati, dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah itu senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah itu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan karena sudah waktu Isya. Bab yang ketiga adalah bab yang menunjuk bab kesabaran, bab sabar. Sabar secara bahasa tadi artinya menahan, secara istilah adalah menahan diri untuk tetap taat kepada Allah, menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, menahan diri jangan sampai murka marah dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir Allah itu cuma ada dua kemungkinan. Takdir yang berupa kenikmatan, yang itu membutuhkan nanti rasa syukur, dan takdir yang berupa ujian dan musibah, yang itu membutuhkan kesabaran. Dan orang tatkala diuji dengan musibah, ada 4 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi, dia bersyukur karena dapat musibah, karena dia tahu di balik musibah itu ada pahala yang besar. Yang kedua adalah dia ridho dengan musibah tadi, sehingga dadanya, hatinya tetap senantiasa lapang, tidak sempit. Kemudian yang ketiga adalah dia sabar. Dia merasa berat dengan ujian tadi, tapi dia tetap menahan diri, tetap berusaha sabar. Berarti sabar memang berat. Kemudian yang keempat adalah yang marah dengan takdir Allah, dan ini nggak boleh. Kemudian Imam Nawawi membawakan ayat yang kedua, itu surat Al-Baqarah ayat 155, yang isinya adalah menghabarkan bahwasanya Allah itu pasti akan menguji kita semua manusia dengan ujian-ujian yang berbeda. Seperti itu. Nah, sebelum ditutup, barangkali ada yang bertanya silakan. Kalau nggak ada, maka kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.